Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada siang hari ini, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan nama kakak, Kak Nober. Dari Kak Nober di sini akan menuntun adik-adik untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, di sini sudah kakak spill nih temanya, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Nah, pasti adik-adik tidak asing mendengarkan yang namanya keberagaman budaya bangsaku. Sebelum kakak menjelaskan materi ini lebih dalam lagi, apakah ada yang mau membantu menjawab keberagaman budaya bangsaku itu apa? Iya? Apa ada dari sebelah kiri? Iya, benar sekali. Keberagaman budaya bangsaku itu seperti yang kita tahu di Indonesia ini memiliki beberapa pulau yang ada, seperti ada Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, Kalimantan, dan ada juga NTB dan Bali. Nah, itu kita sudah mengetahui pulau-pulau Indonesia seperti yang kita tahu dari Sabang sampai Merauke. Nah, tetapi Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu tidak sama. Dan Pulau Sulawesi dengan Pulau Papua itu tidak sama. Kenapa tidak sama? Nah, karena Pulau Jawa sendiri memiliki ciri khas sendiri, dan Pulau Sumatera pun memiliki ciri khas sendiri. Seperti di Pulau Jawa memiliki begitu beraneka ragam suku, suku, ras, agama. Nah, di Pulau Sumatera sendiri pun sama gitu. Nah, adik-adik apakah sudah paham? Baik, oke. Sepertinya adik-adik semuanya pintar dan pandai-pandai semuanya gitu ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, atau sebelum kita masuk lebih jauh lagi, di sini kakak akan menyampaikan mungkin tujuan untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Walaupun secara online ataupun adik-adik belajar secara daring ataupun belajar dari YouTube saja, adik-adik pun bisa mengamati di tempat adik masing-masing, baik adik di Sumatera, baik adik di Sulawesi, baik adik di Papua, di Kalimantan, bahkan di Jawa sekaligus. Adik-adik bisa belajar video yang tentang kakak jelaskan nanti ini. Nah, yang pertama, sehabis adik-adik menonton video dari kakak ini, adik-adik bisa membaca teks-teks yang kakak paparkan nanti. Nah, dari teks tentang keberagaman budaya, adik-adik bisa menganalisis yang namanya gagasan pokok serta gagasan pendukung dari setiap paragraf yang kakak tampilkan nanti. Nah, yang kedua, adik-adik juga dapat mengatakan atau menganalisis keberagaman budaya, suku, ras yang ada. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik ini kan tinggal di satu kompleks atau di desa. Nah, adik-adik bisa menganalisis itu setiap tetangga-tetangga adik-adik yang ada di situ. Karena kita tahu kita ini tinggal di satu kompleks atau di satu desa ataupun tempat itu tidak semuanya sama, tidak semuanya beragama yang sama, ataupun tidak semuanya dari suku yang sama gitu. Nah, adik-adik bisa menganalisis sendirinya nanti. Nanti setelah itu adik-adik bisa berbicara dengan orang tua adik-adik bahwa adik-adik telah menyelesaikan tugas dari Kak Nober setelah menonton video ini, dan adik-adik berbicarakan atau komunikasikan dengan orang tua atau kakak bahwa adik-adik telah menganalisis suku, ras, bangsa yang ada di tempat adik-adik tinggal. Nah, adik-adik tahu nggak Indonesia terdiri dari atas begitu banyak suku, bangsa, pulau, tarian, bahkan rumah adat, serta agama. Tak lupa juga yaitu makanan. Nah, makanan pun memiliki ciri khas tersendirinya gitu. Nah, adik-adik pasti tahu nih bahwa Indonesia itu tidak satu suku saja, dan Indonesia juga itu tidak satu tarian saja, dan Indonesia juga itu tidak cuma satu rumah adat aja.
Bahkan agama itu ada berapa adik-adik? Iya, pintar. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun dalam satu wadah Indonesia Kesatuan Republik Indonesia itu bisa disebut NKRI karena keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita juga harus mensyukurinya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kakak akan memberikan teks bacaan paparan ada terdiri 5 paragraf. Nah, adik-adik bisa membaca dan menganalisis karena kita akan ada nanti menganalisis mana sih gagasan pokok dan mana gagasan utama atau gagasan pendukung. Nah, kita akan masuk langsung saja ke teks yang pertama. Teks yang pertama berjudul Pawai Budaya. Teks yang kedua, teks yang ketiga, teks keempat, teks terakhir. Oke, baik. Nah, dari setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Seperti yang kakak spill tadi, bahwa kita akan membaca 5 paragraf. Nah, dari setiap paragraf memiliki yang namanya gagasan pendukung atau gagasan pokok. Nah, gagasan utama yang dibahas dalam suatu bacaan itu berupa kalimat inti atau berupa paragraf gagasan pendukung. Nah, adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Oke, adik-adik mengerti? Baik. Nah, kita sudah membaca tadi bacaan yang kita. Nah, di sini kakak menyediakan beberapa barisan atau beberapa yang harus adik-adik paparkan atau harus adik-adik cari jawabannya nih. Mana sih gagasan pendukung dan mana sih gagasan pokok ini? Iya, adik-adik pintar-pintar semuanya. Oke, itu yang sudah kita bahas tentang gagasan pokok dan gagasan gagasan utama gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi materi yang kita bahas, nah seperti yang kakak sepil tadi ini, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, bahasa daerahnya. Nah, sebagai warga negara baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah, seperti adik-adik ini kan tinggal di satu kompleks. Adik-adik harus menghargai orang-orang yang ada di situ, baik dari agama, suku, ras dan lain sebagainya. Adik-adik harus menghormatinya. Nah, adik-adik ini seperti yang kakak ada nge-spill di pertama tadi, bahwa Indonesia itu tidak hanya dengan satu pulau saja, yaitu Pulau Jawa, tetapi ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Kalimantan, bahkan ada Papua, Bali, dan NTB. Nah, NTB itu apa sih kepanjangannya, Kak? NTB itu kepanjangannya Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini kakak akan nge-spill juga beberapa pulau, beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Tetapi sebelum kakak nge-spill berapa provinsi yang ada di Indonesia, adik-adik? Iya, benar sekali. Ada 38 provinsi. Nah, dari 38 provinsi itu berbeda-beda semuanya. Seperti yang kakak akan nge-spill, yaitu Kalimantan Timur. Kalimantan Timur rumah adatnya itu ada lambu. Bahkan pakaian adatnya juga ada gitu, dan juga tariannya itu tarian gang, dan alat tradisional mereka yaitu ada mandau gitu. Nah, juga ada Kepulauan Riau. Nah, Kepulauan Riau itu pakaian adatnya juga ada tersendiri, dan mereka punya tarian tandek, dan mereka juga punya senjata tradisional itu pedang jenawi gitu. Nah, adik-adik bisa nih mempelajari setiap provinsi-provinsi yang ada di Indonesia.
Nah itu ada juga yang seperti yang saya memberitahukan kepada adik-adik. Nah setelah kita dapat membaca informasi ataupun jawaban di atas, apakah adik-adik semuanya ini berasal dari daerah yang sama? Tidak kan, pasti berbeda, pasti dari daerah yang berbeda-beda. Seperti kakak sendiri pun, kakak berasal dari Kalimantan Selatan. Nah dari Kalimantan Selatan sendiri pun pasti memiliki ciri khas sendiri gitu, pasti tidak sama dengan asal seperti adik-adik. Nah pertanyaan kedua dari kakak, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Apakah sama? Pastinya tidak, karena setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda, memiliki ciri khas tersendiri. Nah, bagaimana sikap yang harus kalian tunjukkan kepada terhadap perbedaan yang ada? Nah, bagaimana sih adik-adik yang adik-adik harus tunjukkan kepada perbedaan yang berbeda? Apakah aku tidak mau berteman dengan kamu karena kamu beda suku, aku tidak mau berteman dengan kamu karena kamu berbeda agama? Bukan seperti begitu adik-adik, tapi kita harus saling menerima semuanya yang ada selagi itu masih baik untuk kita, masih bisa untuk kita terima, karena kita kembali lagi Indonesia berbeda-beda tapi tetap satu. Oke adik-adik, paham? Mengerti? Oke. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap satu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kembali lagi kita harus mensyukuri apa yang Tuhan sudah kasihkan kepada kita. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antara suku, pemeluk agama, kepercayaan yang berbeda. Oke adik-adik, mengerti? Oke, nah sikap saling menghargai keberagaman itu ada berapa sih? Di sini kakak akan memberikan 5 contoh. Yang pertama, kita harus bermain bersama dengan agama yang berbeda gitu. Terus yang kedua, tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak boleh mengejek teman suku atau agama orang lain. Yang keempat, berteman ke semua walaupun berbeda suku, agama, ras, dan lain-lainnya. Yang kelima, memberikan kesempatan teman-teman yang berbeda agama untuk beribadah. Nah, kan itu tadi yang baik, dan sekarang kita memberikan contoh yang tidak baik atau tidak menghargai keberagaman. Yang pertama, bermain hanya dengan satu suku saja. Tidak boleh ya teman-teman. Yang kedua, mengejek agama atau suku orang lain. Kembali lagi, tidak boleh. Yang ketiga, hanya berteman dengan satu sama agama saja. Yang keempat, tidak memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk beribadah. Nah, itu adalah contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang ada. Oke, adik-adik mengerti? Oke. Nah, di sini sebagai anak Indonesia, kita harus bangga terhadap keberagaman yang ada, karena kita mau menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan kesatuan Indonesia. Oke. Nah, selain kaya akan budaya, tarian, makanan khas daerah, Indonesia juga tidak pernah luput, bahkan tidak pernah tinggal dari akan jenis-jenis alat musik Indonesia. Nah, alat musik Indonesia juga memiliki beberapa jenis ini, bukan hanya cuma sekedar yang kita tahu saja. Nah, bahkan kita tahu nih alat-alat musik yang ada di Indonesia, seperti ada angklung,
seruling, gendang, pipa, dan lain sebagainya. Nah, cara memainkan alat-alat musik yang kakak sebutkan tadi, itu semuanya berbeda, tidak sama gitu. Nah, nah angklung sendiri itu dipetik, bahkan seruling itu ditiup gitu. Gendang dipukul, sama seperti juga tifa itu dipukul gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang kakak bisa berikan pada hari ini. Semoga dengan penjelasan keberagaman budaya bangsaku ini adik-adik mengerti dan bisa dipahami. Apabila ada yang masih belum dipahami atau masih belum dimengerti, biasa komen di bawah biar kakak nanti jelaskan lebih dalam lagi apa sih yang kalian pertanyakan adik-adik. Nah, sebelum kakak menutup pembelajaran pada siang hari ini, sekali lagi kakak akan menjelaskan keberagaman tentang budaya itu kita harus saling menghormati, kita tidak boleh memilih-milih teman dan lain sebagainya. Dan di Indonesia juga tidak terdiri dari satu pulau, tapi begitu besar atau begitu luas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan kita juga sudah belajar tentang agama, suku, ras dan lain sebagainya. Dan juga tidak lupa kita belajar tentang uh, ide pokok, dan kita juga belajar tentang gagasan pokok, gagasan pendukung dan uh, gagasan pokok gitu. Oke adik-adik, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan video selanjutnya kakak akan menjelaskan materi yang selanjutnya. See you, sampai jumpa dan salam sehat, salam semangat, tetap semangat dan luar biasa.